Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Faizal Kurniawan, pembelajar sosiologi yang akan menjelaskan tentang pengertian konflik, penjelasan lainnya juga terkait teori-teori konflik, dan bagaimana pendapat para ahli. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana teorisasi dari konflik itu terbentuk, yaitu adalah dari sebuah pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sosiologi melalui penelitian yang panjang untuk merumuskan sebuah teori tentang konflik tersebut. Konflik tersebut terutama dulu terjadi di daerah-daerah Eropa, kemudian dipelajari oleh para ahli dari sosiologi, kemudian diformulasikan untuk menjadi sebuah teori yang akan kita pelajari di dalam bab kali ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus mempelajari teori konflik? Sebenarnya kita mempelajari teori konflik tersebut adalah memahami alur berpikir dari para ilmuwan-ilmuwan sosial tersebut, bagaimana menganalisa mereka terhadap suatu kasus konflik yang terjadi di daerah mereka, kemudian kita komparasikan dengan kejadian konflik yang kita alami atau berada di daerah sekitar kita. Kejadian konflik tersebut bisa terjadi pada masa lampau atau pada ramalan yang akan datang terhadap terjadinya sebuah konflik sosial tersebut. Ini menjadi sangat penting dalam sosiologi, terutama kita yang berkecimpung dalam dunia sosial. Kita mempelajari bagaimana konflik-konflik sosial tersebut dapat terjadi agar nanti ke depannya kita dapat menanggulanginya atau mencegah terjadinya konflik sehingga keteraturan sosial itu dapat terjalin dengan baik. Beberapa ahli itu membagi jenis-jenis konflik menjadi beberapa bagian. Kita bahas terlebih dahulu pada kasus Raff Dahrendorff ya. Menurut Raff Dahrendorff, kasus konflik itu terbagi dari empat macam ya. Yang pertama yaitu konflik berdasarkan kepentingan dan peran individu. Kemudian yang kedua, konflik tersebut dalam tingkat satuan atau kelompok yang terkait dalam satu komunitas sosial. Kemudian yang ketiga, konflik itu dalam sebuah tatanan negara atau yang berkecimpung dalam satuan mikro maupun sampai ke kesatuan nasional seperti itu. Misalkan konflik warga negara dengan aparatur pemerintah itu bisa dikategorikan seperti itu. Kemudian yang keempat, konflik internasional. Dalam konflik ini tentunya bisa menjadi konflik yang mengkaitkan antara dua negara atau lebih. Nah, kemudian tokoh sosiologi nasional kita, Suryono Sukanto, itu beda lagi dalam menentukan jenis-jenis konfliknya. Dia membagi konflik-konflik tersebut dalam yang pertama jenis konflik individu, yang kedua kelompok-kelompok sosial, yang ketiga ras, dan yang keempat kepentingan politik. Nah, Suryono Sukanto ini lebih menekankan kepada aktor-aktor konflik, siapa saja, dan kegunaan dari konflik itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana konflik itu bisa mempengaruhi satuan-satuan sosial, bisa mempengaruhi suatu keadaan dinamika dalam suatu negara, apakah bisa konflik itu membawa perubahan, apakah bisa konflik itu membawa perkembangan dalam pembangunan, ataukah malah justru konflik tersebut dapat mengakibatkan efek-efek negatif yang ditimbulkan. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Sekarang apa ya kira-kira konflik yang dapat menyebabkan efek yang positif terhadap suatu kelompok masyarakat? Hal ini dikemukakan oleh Lewis Althusser bahwa konflik itu tidak selalu bersifat negatif. Ada juga konflik yang bersifat positif. Misalkan seperti ini, ada konflik tentang kenaikan harga BBM. Ya, Lewis Althusser melihat bahwa
konflik demonstrasi atau konflik yang dilakukan oleh kelompok pergerakan yang di sini tentunya menyuarakan aspirasinya untuk menolak kenaikan BBM yang dipergunakan untuk kesejahteraan bersama, ini tentu menjadi perhatian bagi negara ya dalam menentukan arah kebijakan. Jadi di sini konflik tersebut bisa jadi bermanfaat. Nah, pernyataan Lewis Coulter itu justru berbanding ya, sama dengan Marx, bahwa memang konflik adalah untuk perubahan. Tapi kita harus menganalisa dulu bahwa konflik itu apakah benar-benar nyata untuk perubahan ataukah memang konflik itu sebagai bentuk disintegrasi gitu. Lalu bagaimana kaitannya dengan konflik keagamaan terhadap teori sosiologi ini? Konflik keagamaan ini juga tergolong disintegrasi karena mengakibatkan perpecahan di antara suku bangsa. Karena kita tahu sendiri bahwa agama adalah wujud keyakinan pribadi masing-masing dan jika menjadi permasalahan kolektif, maka perbedaan-perbedaan kepentingan untuk memajukan suatu kelompok, memajukan suatu agama ini sering terjadi sehingga mengakibatkan konflik. Misalkan konflik agama itu seperti di Madura kemarin, yaitu Syiah Sunni, kemudian di Ambon jika kita melihat konflik-konflik yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, ini memerlukan resolusi konflik yang cukup panjang ya dalam penyelesaiannya. Untuk itu konflik-konflik yang bersifat disintegrasi ini dapat seyogyanya kita menghindari sebelum terjadinya konflik, karena memang dalam penanganannya itu jauh lebih sulit daripada kita mencegah dalam konflik itu terjadi. Jadi di sini posisi kedua ahli sosiologi tersebut dalam memandang konflik berbeda. Kalau Suryono Sukanto lebih menekankan kepada aktor, baik itu individu, kelompok, ataukah politik maupun nasional, sedangkan Lewis Coulter lebih memandang kepada bagaimana fungsi tersebut. Kalau teman-teman nanti semuanya mengidentifikasi, jelas ya, harus jelas. Kalau kita lihat konflik yang nantinya untuk perubahan, itu jelas kita pakai analisis konflik dari Lewis Coulter. Begitu pula kalau teman-teman nanti menganalisisnya dari sudut pandang aktor, jadi teman-teman bisa menggunakan perspektif Suryono Sukanto dalam menganalisis kasus konflik tersebut. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa memilah-milah jenis konflik tersebut, bagaimana analisisnya menurut para ahli, dan mungkin bisa diciptakan bagaimana sampai resolusi konfliknya. Nah, terima kasih. Saja mungkin video kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.